Jadi nanti pemirsa akan bisa menilainya sendiri apakah data yang ditampilkan oleh Habib Rizik Syihab itu kuat atau tidak. Silahkan nanti dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya. Dan ini tentu saya sangat mengharapkan para muhibbin atau para pembela nasab yang tentunya masih fanatik buta, yang masih diliputi dengan fanatik buta, cobalah simak dari apa yang disampaikan dari Kiai Nur Ihya sebagai pembanding agar kalian itu paham tentang sejarah yang sebenarnya. Yang perlu kita luruskan karena ceramah beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu menggebu-gebu penuh dengan percaya diri dan bahkan yakin itu benar. Padahal 75% itu salah, tidak sesuai dengan data. Ada sebagian yang benar, cuma 25% saja. Karena apa? Nah sekarang yang berikutnya saudara, itu tadi dari Walidul Faqih yang nomor 1. Sekarang dari Ammul Faqih yang nomor 2 saudara. Nah dari Ammul Faqih setidaknya saudara, yang tercatat ada 20 leluhur. Yang tercatat di situ yang kita tulis ada 15. Ini 15 yang banyak di Indonesia bersebar ya kawan. Nah totalnya mereka kurang lebih ada 20-an, kurang lebih. Nomor 1 Aidit. Aiditnya pakai D ya, bukan pakai T. Aidit pakai T. Ada Aidid pakai dal. Beda tuh. Tahu bedanya enggak? Aidit pakai T, PKI. Ya Aidit pakai dal, habaib. Jangan ketukar ya. Jangan ketukar, jangan dibilang habaib Aidit, tuh turunan Aidit semua tuh. Lah, Abdurrahman ini juga menurunkan marga-marga. Banyak sekali di antaranya adalah Al-Aidit. Nah, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab mengingkari tokoh PKI 65, mulai 55 sampai 65. Ahmad Al-Aidit bin Abdullah Al-Aidit Bangka Belitung. Katanya bedanya itu ada di T dan D, nggak ada. Bohong, saya punya datanya semua. Saya punya datanya mulai hijrahnya sampai ke Palembang. Tapi wabinahwi sab'ina, dan bersama dengan 70 orang min ahli dari keluarganya. Loh, 70 bukan 300. Ini Syajarah Zakiyah halaman 527. Ngomong itu harus dengan bukti. Kalau ngomong gabrul, ya semua orang bisa. Apalagi mau adep, wah sempat perang angkat pedang, berperang dengan Ibaldi dibantu oleh Zaidi dari Son'a, Yaman Utara. Ngomong apa? Ngomong itu harus ada datanya, Kang. Jadi cuma 70 orang. Ada Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jangan fitnah. Kami sebagai Khawarij, sebagai Wahabi ya, sebagai Murji'ah, semuanya berdasarkan kitab. Ada datanya, dan sebagian besar kitab yang kami pakai itu berasal dari internal Alawi sendiri. Bukan karya saya, bukan. Kalau itu berdasarkan asumsi saya, interpretasi saya, ya salahkan saya, fitnah. Ada kitabnya, gitu loh. Ada bukunya. Jangan sekali-kali menyampaikan cerita tanpa data. Dan semua orang bisa. Ada lagi keterangan yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab antara Ubaidullah dan Abdullah itu sama saja, tidak sama. Antara Hasan dan Husain itu tidak sama. Hasan itu ketika ditasghir itu menjadi Husain. Masa Hasan dan Husain itu sama? Enggak, Hasan sendiri, Husain sendiri. Abdullah itu tidak sama seperti Ubaidullah. Cuma disama-samakan gitu aja. Jadi tidak sama. Saya kembalikan ke kitab Al-Mawsu'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video yang sangat menarik. Video ini dari Habib Rizik Syihab. Menariknya adalah beliau baru keluar dari penjara dan langsung membuat sebuah statement tentang nasab ini. Dan istilahnya beliau ini ikut menanggapi tentang polemik nasab ini ya.
Di situ Habib Rizik Syihab menunjukkan sebuah data-data yang disampaikan begitu memukau, begitu detail. Ya, di samping itu beliau juga menyampaikan kelihatan sangat percaya diri, dan ini sudah menjadi ciri khas beliau Habib Rizik Syihab dalam berorasi, dalam berpidato. Jadi tentu apa yang disampaikan Habib Rizik Syihab ini bagi mereka, ya terutama para muhibinnya atau orang-orang yang belum begitu tahu tentang track recordnya Habib Rizik Syihab ini, tentu mereka akan mudah sekali percaya dari apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab tersebut. Tapi yang sangat disayangkan sekali ternyata dari apa yang sudah disampaikan oleh Habib Rizik Syihab tersebut, ya, yang kelihatan begitu berapi-api, kelihatan sangat percaya diri itu, yang tentu sangat kita nantikan bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ini tentu sesuatu berita yang akan menggemparkan, istilahnya menggentarkan tentang pembahasan nasab ini. Jadi seakan-akan saya sendiri memperkirakan dari apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ini, ya saya perkirakan nanti akan menjadi sebuah tesis tandingan melawan tesisnya Kiai Imad yang mungkin bisa dikatakan agak berbobot, ya, dibanding dari tanggapan-tanggapan, jawaban-jawaban dari mereka para pembela nasab yang selama ini kita dengar seperti Gus Zaini, Gus Wafi, Gus Rumel. Itu ternyata mereka sudah lewat semua dan sudah tampak kelemahannya semua, dan itu sangat jauh dari kata kuat. Dan kita menantikan dari apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ini, kali ini kita harapkan itu sesuatu yang sangat berbanding dengan tesisnya Kiai Imad, sebagai bandingan, sesuatu yang juga kuat, ya. Tapi lagi-lagi sayang sekali dari apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ini justru sangat parah sekali, justru masih jauh sekali dari kata-kata kuat, justru masih sangat parah sekali, jauh dari kata-kata menguatkan. Bahkan ini menunjukkan bahwa beliau Habib Rizik Syihab ini kurang begitu memahami, kurang begitu tahu tentang masalah nasab ini. Dan dari apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ini juga menunjukkan bahwa beliau itu tidak begitu paham, tidak begitu tahu tentang sejarah nasab Ba'alawi ini, tidak begitu paham. Dan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab di sini, ya, menurut Kiai Nur Ikhya, yang nanti videonya akan saya tampilkan di sini sebagai tanggapan counter atas pernyataan Habib Rizik Syihab itu, kalau apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab itu sebenarnya sangat masih jauh dari kata kuat. Menurut beliau, Kiai Nur Ikhya mengatakan bahwa kebenaran yang disampaikan dari Habib Rizik Syihab ini hanya 25%. Sementara yang 75% itu masih salah semua. Nah, inilah yang sangat kita sayangkan, dan ini tentu semakin membuktikan bahwa memang nasab Ba'alawi ini, nasab Habaib ini memang tidak tersambung kepada baginda Nabi, memang tidak tersambung. Karena data-data, sekali lagi, data-data yang mereka punya, data-data yang bisa menyanggah untuk Kiai Imad ternyata masih jauh dari kata kuat. Jadi ini semakin menunjukkan bahwa nasab Ba'alawi ini memang tidak tersambung kepada Rasulullah. Jadi mereka ini bukan dzurriyyah Nabi. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak saja video dari Habib Rizik, apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab tersebut. Kemudian nanti kita langsung simak video tanggapan dari Kiai Nur Ikhya yang akan mengcounter apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tersebut. Jadi nanti pemirsa akan bisa menilainya sendiri apakah data yang ditampilkan oleh Habib Rizik Syihab itu kuat atau tidak. Silahkan nanti dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ikhya. Dan ini tentu saya sangat mengharapkan para muhibin atau para pembela nasab yang tentunya masih fanatik buta, yang masih diliputi dengan fanatik buta, cobalah simak dari apa yang disampaikan dari
Kiai Nur Ikhya sebagai pembanding agar kalian itu paham tentang sejarah yang sebenarnya, agar kalian tahu sejarah yang sebenarnya. Ya, mari kita simak saja videonya, kita simak sampai tuntas. Khawarij itu ternyata setelah mereka dulu diperangi oleh Sayyidina Ali di Mekah, di Madinah, di Irak, mereka semua larinya ke Hadramut, ya ikhwan. Hadramut saat ini dikuasai oleh Khawarij. Jadi begitu mereka dengar ada Al-Husaini, Sayyid turunan Nabi datang ke Hadramut, mereka nggak terima. Nah, disambutlah dengan perang, ya ikhwan. Jadi artinya Imam Ahmad Muhajir dengan 300 pasukan diserbu sama 1000-an lebih pasukan Khawarij. Mereka mau dibunuh. Mereka bilang karena mereka ini Khawarij ini benci dengan keluarga Nabi, nggak suka dengan keluarga Nabi, apalagi dengan keturunan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dianggap membantai kelompok mereka, karena mereka kan berontak terhadap Sayyidina Ali, ya ikhwan. Nah, jadi karena mereka sudah benci dengan Sayyidina Ali, dengan turunannya pun benci, mereka kobarkan. Itu yang disebut perang Bahrain, saudara. Jadi ada perang. Jadi kalau ada yang bilang Imam Ahmad Muhajir nggak ada, oh dia nggak ngerti sejarah, dia nggak tahu perjalanannya. Perang itu dicatat di Hadramut. Dulu ada perang ini, namanya kejadiannya di sini, yang berperang siapa. Nah, ketika itu ada ribuan Khawarij menyerang, yaitu keluarga Nabi ini, saudara. Nah, begitu serang, ini 300 orang. Ini kalau lihat kejadian begini, nasibnya bisa sama dengan Sayyidina Husain di Karbala, atau sama dengan Said bin Ali, saudara. Yang juga cuman pasukannya sekitar 300 dan semuanya dibunuh, Zaid bin Ali. Nah, kali ini saudara, ternyata di utara Yaman itu ada mazhab Zaidi. Nah, Syiah itu kan ada Ja'fari, ada Ismaili, ada Zaidi. Nah, Zaidi ini cinta kepada Ahlul Bait. Jadi begitu mereka dengar ada keluarga Ahlul Bait datang dari Irak ke Hadramut mau diserang oleh orang-orang Khawarij, mereka dari utara turun membantu keluarga Nabi dan terjadi peperangan yang kita sebutkan barusan, dan akhirnya mereka menang. Begitu mereka menang, Khawarij terusir dari Hadramut. Mereka lari. Kemana mereka lari? Ke Oman. Saat ini jadi negara Oman, ya ikhwan. Negara Oman hari ini dari mulai sultannya sampai rakyatnya, saudara, itu mayoritas dipegang oleh Khawarij, tapi dari sekte yang moderat, sekte yang tidak lagi ekstrim, sekte yang tidak lagi mengkafir-kafirkan orang, yang disebut sekte Ibadiyah. Nah, jadi dulu mereka di Hadramut mereka yang kuasai. Kemudian mereka terpukul kalah. Saat ini mereka tinggal di Oman, ya ikhwan. Nah, dari situlah Al-Imam Ahmad Muhajir mulai saudara dakwahnya di Hadramut. Sampai di sini kira-kira jelas ya. Nah, kalau ada yang mau lebih jelas lagi silakan buka saja. Saya punya video yang sudah dimuat sejak 2015, ya ikhwan. Nah, dari situ akhirnya Imam Ahmad Muhajir punya anak bernama Ubaidillah, atau disebut juga Abdullah. Sebagian kitab menyebut Abdullah, sebagian kitab menyebut Ubaidillah. Ini bukan kontradiktif, bukan. Ubaidullah itu kan tasghir daripada Abdullah. Seperti ada yang mengatakan anak Nabi laki-laki ada yang bernama Thayyib, ada juga yang bernama Thahir, ada juga yang bernama Abdullah. Padahal tiga-tiganya orangnya satu. Namanya Abdullah, julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Jadi anak Nabi itu ada Qasim, ada Ibrahim, ada Abdullah, anak lakinya, saudara. Yang Abdullah ini julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Nah, cuman karena orang baca di hadis yang satu bilang Thayyib, di hadis yang satu bilang Thahir, orang pikir anak laki-lakinya ada 5, ya ikhwan. Nah, padahal Abdullah, Thayyib, dan Thahir satu orang. Kira-kira jelas gak? Ini untuk memudahkan pemahaman, jadi nggak usah kaget kalau ada kitab nasab yang bilang Abdullah, ada kitab nasab yang bilang Ubaidillah, saudara. Jangan kemudian dianggap oh ini taswir, ini pemalsuan. Nggak begitu, saudara. Nah, baik, kalau dibilang pemalsuan repot, nanti hadis-hadis tentang anak Nabi palsu semua dong, gara-gara namanya beda-beda, ya ikhwan. Kira-kira jelas tidak? Jelas semua ya. Baik, nah Ubaidillah ini punya anak yang bernama Alwi. Inilah Habib yang pertama dari keturunan Nabi yang dikasih nama Alawi. Sebelum itu nggak ada yang namanya Alawi, ya. Nah, ini yang pertama kali disebut Alawi, sehingga keturunannya disebut Ba'alawi. Nah, jadi Ba'alawi diambil dari nama ini, saudara. Makanya di situ ditulis Alwi jaddu Ba'alawi. Ini kakeknya Ba'alawi, saudara. Nah, dan Alwi ini masyhur dalam sejarah, saudara, putra Ubaidillah. Dan orang semua tahu kalau dia cucunya Ahmad Al-Muhajir. Sampai-sampai Imam Sakhawi menyebut namanya, Imam Ibn Hajar Al-Haytami juga menyebut namanya, saudara. Imam-imam besar menyebut namanya dalam kitab-kitab mereka. Artinya apa? Ubaidillah dan Alwi juga bukan cerita fiktif. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan secara singkat. Dari Alwi lahir anaknya namanya Muhammad. Muhammad lahir lagi namanya Alwi. Nah, dikasih nama kakeknya Alwi. Ya, ada 2 yang namanya Alwi, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, ada lagi Ali Khalid Ghassan. Nah, Ali Khalid Ghassan ini, saudara, tinggal di Yaman. Beliau punya anak ini yang makamnya sampai hari ini ada di Muhammad Sahib Mirbad, dekat Sulalah. Dia masuk ke Oman, ya. Ya, dia masuk ke negeri Oman di perbatasan.
Jadi yang namanya Muhammad Sahib Mirbad, makamnya sampai hari ini masih ada. Makanya banyak santri-santri Al-Ahqaf kalau dulu mau ke Ahqaf, mau ke Hadramut lewat Sulala, itu biasanya mereka mampir dulu kemari. Karena di daerah Sulala itu, di situ ada magam Nabi Ayub ya, ada magam Nabi Ayub, Nabi Imran. Kemudian juga ada magam Muhammad Sahib Mirbad. Nah, ini sudah ada di Oman ini magamnya ya, kawan. Nah, dari situ saudara ada 2 anak. Imam Muhammad Sahib Mirbad ada 2 anak yang sangat populer. Yang pertama adalah bernama Ali, yang kedua bernama Alwi, saudara. Nah, Ali disebut Walidul Faqih. Kenapa beliau disebut Walidul Faqih? Karena beliau ayah kandung Al-Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi kalau disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saudara, nah namanya Muhammad, ayahnya adalah Ali. Makanya Ali disebut Walidul Faqih, ayahnya Faqih Muqaddam. Sehingga yang bernama Alwi, saudaranya Ali, disebut Ammul Faqih. Jadi yang satu disebut Walidul Faqih, yang disebut Ammul Faqih. Kenapa? Karena memang Faqih Muqaddam ini tokoh sentral, habaib, saudara, yang sangat terkenal. Nah, kemudian mari kita lihat dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alwi. Hampir semua ada di Indonesia. Ini marganya 75 leluhur, ini 75 marga ya, kawan. Sementara dari Ammul Faqih itu melahirkan tidak kurang dari 15 leluhur Ba'alwi. Yang salah satunya adalah Azmat Khan. Nah, Azmat Khan inilah yang akhirnya melahirkan para wali songo. Ini saya sudah jelaskan dari tahun 2015 ini ya, kawan. Nah, makanya kalau Anda baca buku saya yang berjudul FPI, Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya cantumkan di sana nasab wali songo secara lengkap sampai kepada Pangeran Yusuf atau yang tadi disebut Maulana Yusuf oleh Kiai Qurtubi, saudara. Sampai di situ itu nasab tercatat, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu, inilah uraian nasab para habaib Ba'alwi dan uraian nasab wali songo. Ternyata wali songo dan para Ba'alwi ini mereka bersaudaranya di mana? Mereka bersaudaranya satu datuk di Imam Muhammad Sahib Mirbad. Nah, saudara. Nah, baik. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok yang wali songo datuknya nisbahnya ke Azmat Khan? Azmat Khan itu terkenal di India, saudara. Nah, bukan di Yaman. Di Yaman waktu itu belum lahir itu Azmat Khan, saudara. Nah, jadi ceritanya datuknya Azmat Khan ini dari Yaman, mereka menjadi pedagang, saudara, di mana mereka melakukan perjalanan tijarah dari mulai Jazirah Arabia lewat Irak, saudara, lewat Iran, Afghanistan, sampai mereka tiba di India. Dan mereka di India, saudara, menyebarkan Islam yang dikenal dengan nama Sultan Abdul Malik, saudara. Sultan Abdul Malik ini datuknya wali songo. Dia sebarkan Islam di India, kemudian dia punya anak, punya keturunan, saudara. Nah, kemudian orang-orang menjuluki mereka ini Azmat Khan. Kita kalau dengar Khan itu biasanya dari mana? India. Ada Salman Khan, Shahrukh Khan. Nah, kan dari mana? India. Nah, kok ada wali songo bisa dari India? Bukan dari India asalnya. Asalnya dari Hadramut. Datuknya hijrah ke India. Di India mereka menyebarkan Islam. Makanya keluarga mereka disebut Azmat Khan. Azmat dari kata azim, keluarga yang besar, keluarga yang agung, keluarga yang suci, saudara. Jadi orang-orang India memuliakan mereka. Nah, dulu kan India Pakistan masih satu ya, kawan. Nah, dulu India Pakistan masih jadi satu. Bahkan dulu Kesultanan Islam akhirnya berkuasa di India seluruhnya ya, kawan. Nah, namun pada akhirnya India terbelah 2, yang Islam mendirikan negara Pakistan, yang Hindu tetap bertahan dengan negara India. Saya tidak cerita soal perpecahan itu, tapi Azmat Khan ini adalah keluarga Ba'alwi yang populer di India dan turun-menurun. Dan nagomnya masih ada sampai sekarang ya, kawan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari India anak keturunan mereka menyebar. Satu, mereka berdagang ke Malaka. Malaka kan dulu tempat perdagangan. Semua dagangnya di Malaka, Malaysia ya, kawan. Nah, dari Malaka ini mereka menyebar. Ada yang ke Filipina, di Mindanao sana. Makanya di Mindanao sana ada Kesultanan Mindanao. Tahu siapa nama sultannya? Sarif Kabungsuan. Pakai Sarif ya, kawan. Sarif Kabungsuan. Kenapa? Karena mereka tuh satu tari dengan Azmat Khan ya, kawan. Jadi mereka itu bikin, ada Kesultanan Mindanao, ada Kesultanan Sulu, ada juga Kesultanan Brunei, saudara. Jadi mereka ini menyebarkan Islam di Filipina, Brunei, Malaysia, dan mereka banyak jadi sultan ya, kawan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari Malaka ini pula lah ada yang terjun ke Pulau Tanah Jawa. Kalau saya sebut Pulau Jawa, maksudnya dari ujung Kulon Banten sampai ke Banyuwangi sana, saudara, bahkan sampai ke Madura. Nah, Tanah Jawa ini, saudara, dulu menjadi garapan para wali songo. Kenapa? Karena di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia yang paling padat itu Pulau Jawa ya, Pak.
Bahkan dulu pusat pemerintahan juga kan di Pulau Jawa ya ikhwan. Apakah itu dari mulai kerajaan Majapahit, sebelumnya Singosari sampai Sriwijaya ya ikhwan, yang kekuasaannya sampai ke Palembang sana dan seterusnya. Nah, jadi mereka lah yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ya ikhwan. Itu satu keluarga semua. Cari kebungsuan yang ada di Mindanao, Filipina Selatan, keluarga Kesultanan Mindanao, Kesultanan Sulu, sampai Kesultanan di tanah Jawa, semua satu pongkol, yaitu daripada keluarga besar Asmat Khan. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, lalu bagaimana kalau yang Ba'alwi, saudara? Yang Ba'alwi, yang habaib dari Hadramut ini, saudara? Nah, yang dari Hadramut, yang 75 leluhur, mereka juga rame-rame berdagang. Nah, tapi, saudara, mereka tidak tinggal di India. Mereka juga tidak keliling Irak dan lain sebagainya. Nah, mereka menggunakan jalur laut, berlayar, sampai mereka tiba di Aceh. Nah, mereka mulai tiba di Aceh, kemudian cari tempat yang layak, dan mereka temukan Palembang. Palembang itu tempat kumpulnya habaib dari yang 75 leluhur, saudara. Nah, termasuk Habib Utsman bin Yahya, pertama terjunnya ke Palembang, saudara, datuknya. Nah, dari Palembang mereka menyebar. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Irian, saudara. Nah, mereka nyebar ke seluruh tanah-tanah Jawa di sana, saudara. Nah, jadi kenapa saat itu mereka lebih banyak nyebar, yaitu ke Kalimantan, Sulawesi, dan Irian? Karena Pulau Jawa ini udah banyak digarap oleh Wali Songo, saudara. Di mana-mana udah pada masuk Islam, saudara. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur udah jadi negeri Islam semua. Nah, mereka mencari tempat-tempat yang masih belum tersentuh Islam. Makanya ada yang masuk ke Sulawesi seperti guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara, yang membangun Al-Khairat hampir 1.500 sekolah yang ada di wilayah Indonesia Timur. Belum lagi saudara-saudaranya Habib Utsman bin Yahya, saudara. Itu Habib Hasim yang menyebarkan Islam di Kalimantan. Sampai ada satu juga pangeran kerajaan Kalimantan Timur, saudara, kerajaan Kutai setelah Islam, itu juru agamanya dan pangerannya adalah dari keluarga besar bin Yahya ya ikhwan. Nah, disitulah menyebar. Jadi artinya apa? Artinya Ba'alwi ini baik yang dari Waridul Faqih maupun yang dari Ammul Faqih bahu-membahu untuk mengislamkan Indonesia. Saya tanya, bagus tidak itu? Bagus, saudara. Enggak ada yang perlu diperdebatkan soal itu, saudara. Memang di kalangan ahli nasab ada perbedaan soal nasab Asmat Khan, saudara. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu nggak bisa dijadikan dalil membatalkan nasab Asmat Khan, saudara. Enggak. Sementara para ahli sejarah, para mu'arrikh, saudara, hampir sepakat, sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Muhammad Diya Syihab dalam tahqiqnya untuk kitab Samsud Zakhirah. Nah, dalam catatan tahqiqnya beliau sampaikan, saudara, bahwa para ahli tarikh umumnya sepakat Wali Songo itu berasal dari Asmat Khan. Kalau mereka Asmat Khan, berarti mereka Ba'alwi. Kalau mereka Ba'alwi, berarti mereka keturunan Rasulullah SAW. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang baik, sudah tahu seperti ini. Mungkin ada yang mau tahu apa aja sih leluhur-leluhurnya Ba'alwi ini, baik yang menurunkan Wali Songo maupun yang lainnya. Perhatikan dalam kitab Aswaja yang saya buat ya kawan, menyoroti Wahabi dan Syiah. Di kitab ini saya sudah uraikan semuanya ya kawan, di halaman 215. Nah, perhatikan baik-baik. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi menurunkan para imam yang merupakan para datuk dari marga-marga habaib. Antara lain ada 7, di sini saya sebut bukan 75 lagi, 95. Di sini yang saya sebutkan ada 95. Yang 75 ini yang nyebar di Indonesia ya ikhwan. Nah, di antaranya apa? Saya bacakan aja sebagian. 1 Abu Numay, 2 Ad-Dahab, 3 Az-Zib, kemudian 4 Al-Attas, 5 Al-Idrus, 6 Al-Bahar, 7 Al-Baiti, 8 Al-Bar, 9 Al-Barahim, 10 Al-Barakat, 11 Al-Barun, 12 Al-Barakbah, 13 Al-Batah, 14 Al-Buftaim, 15 Al-Ghaidi, kemudian 16 Al-Khumri, 17 Al-Husn, 18 Al-Habshi, 19 Al-Haddar, 20 Al-Hadi, 21 Al-Hamadun, 22 Al-Hamid, 23 Al-Khindwan, 24 Al-Khiyy, kemudian 25 Al-Jazirah, 26 Al-Jufri, 27 Al-Junaid, 28 Al-Jailani, 29 Al-Kaf, 30 Al-Qadat, kemudian bukan Al-Haddad ya, lain lagi, Al-Qadat, saudara. Kemudian 31 Al-Qiraisha, ya 32 Al-Khamur, 33 Al-Khaneman, 34 Al-Khirid, 37 Al-Khun, 36 Al-Madikik, 37 Al-Mahdi, 38 Al-Maknun, 39 Al-Mazan, 40 Al-Masilah, 41 Al-Mashhur, 42 Al-Muallim, 43 Al-Mudhir, 44 Al-Mugaber, 45 Al-Mukhtar, 46 Al-Munawwar, 47 Al-Musawa, kemudian 48 Al-Musayyah, 49 Al-Mutahhar, 50 Al-Ghadi, 51 Al-Ghadri, 52 Al-Gutbat, 53 At-Taha, 54 Al-Wahd, 55 Ar-Rakhila, 56 Ar-Rawsan, 57 Ar-Rudai, 58 Ar-Rus, 59 As-Sakan, 60 As-Segaf. Kemudian ini disusun berdasarkan abjad ya.
Ntar ada tanya, kok Asegaf adanya belakangan berdasarkan abjad, yang A dulu, baru yang B, begitu. Jangan ntar Asegaf protes ya. Ini kok Asegaf yang justru kakak paling tua, kok jadi ditaruh belakang ini. Nah, jadi jangan protes dulu Asegaf ya. Al-Habsyi juga karena hak ya kita taruh di hak ya kawan. Baik, selanjutnya saudara, ada 61 As-Sirri, 62 As-Safi, 63 As-Salabiyah, 64 As-Sabsabah, kemudian 65 As-Syambal, 66 Asy-Syatiri, 67 Asy-Syaikhan, 68 Asy-Syili, 69 Az-Zahir, 70 Ba'agil, 71 Baharun, 72 Bahasan, 73 Bahusain, 74 Bacahdat, 75 Basyeban. Nah, ini Basyeban ini Jawa Timur banyak saudara, kiai-kiai yang dia punya nasabnya Basyeba. Nah, tentunya saudara ini nasab-nasab yang saya sebutkan ini saudara sesuai dengan data-data yang ada dari kitab nasab. Kemudian yang berikutnya lagi 76 Basmele, 77 Ba Umar, 78 Balqis, 79 Bilfaqih, 80 bin Hamid. Al-Hamid dengan bin Hamid beda ini. Ada bin Hamid. Kemudian 81 ada bin Harun, 82 bin Hashim, 83 bin Ibrahim, 84 bin Ismail, 85 bin Jindan, 86 bin Sahil, 87 bin Sumaitan, 88 bin Syaikhan, 89 bin Syihab. Syihab belakangan lagi. Yang ke-89 ya kawan. Karena S kan belakangan. Nah, kemudian 90 bin Yahya. Nah, bergandengan lah tuh bin Syihab bin Yahya ya. Abah Umi itu Muhammad ya. Baik, berikutnya 91 Fada'ah, 92 Jamalul Lail, 93 Maula Dawilah. Maula Dawilah paling tua ini. Nah, namanya di nomor 93, 94 Maula Khailah, saudara. Dan 95 Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita bisa lihat itu yang keturunan daripada Waridul Faqih. Ada 95, kurang lebih ada 75 yang mereka ada di Indonesia. Bahkan perlu dicatat ya kawan, ada beberapa marga habaib di Yaman udah nggak ada lagi. Jadi kalau ke Yaman nggak ada ini marga. Kenapa? Karena datuknya semua dulu udah hijrah ke Indonesia. Di antaranya Barakbah, di Yaman udah nggak ada. Bafaraj, di Yaman udah nggak ada ya kawan. Jangan-jangan ntar orang Yaman bingung, ini marga dari mana nih? Karena mereka udah hijrah ke Indonesia, berkembang biak di Indonesia. Kira-kira jelas ya. Nah sekarang yang berikutnya saudara, itu tadi dari Walidul Faqih yang nomor 1. Sekarang dari Ammul Faqih yang nomor 2 saudara. Nah dari Ammul Faqih setidaknya saudara yang tercatat ada 20 leluhur. Yang tercatat di situ yang kita tulis ada 15. Ini 15 yang banyak di Indonesia bersebar ya kawan. Nah totalnya mereka kurang lebih ada 20-an, kurang lebih. Nomor 1 Aidid. Aididnya pakai D ya, bukan pakai T. Aidid pakai T. Ada Aidid pakai dal. Beda tuh. Tahu bedanya enggak? Aidid pakai T, PKI. Ya, Aidid pakai dal, habaib. Jangan ketukar ya. Jangan ketukar, jangan dibilang habaib Aidid, tuh turunan Aidid semua tuh. Nah, kira-kira jelas ya. Yang kedua ada Al-Adilala. Nah, ini menarik, ada Adilala. Ini gaya-gaya India nih. Saudara, Al-Adilala. Keturunan memang banyak di India ya, kawan. Kemudian yang ketiga Al-Auhaj. Yang keempat Al-Ayun. Yang kelima Al-Babtin. Yang keenam Al-Baiti. Al-Baiti ada yang Walidul Faqih, ada yang Ammul Faqih. Yang ketujuh Al-Bid. Yang kedelapan Al-Haddad. Nah, Al-Haddad di sini nih, saudara. Nah, Al-Haddad. Yang kesembilan At-Ta'wil. Yang kesepuluh Azmat Khan. Ternyata Azmat Khan sama Al-Haddad satu datuk gitu. Satu, sama-sama dari Ammul Faqih. Al-Haddad nggak masuk dalam kelompok yang tadi, masuknya Ammul Faqih. Kemudian yang berikutnya lagi saudara, yang ke-11 Ba'bud, yang 12 Bafaraj, yang ketiga Bafaqih, yang ke-13 Bahasan, yang ke-15 Bahasin, yang ke-16 Basurrah, yang ke-16 Basukuta, yang 18 bin Hashim, yang ke-19 bin Sumaid. Habib Bahar bin Sumaid ya kawan. Semua orang Indonesia bilangnya bin Sumit ya kawan. Sebetulnya bin Sumaid. Orang kalau dengar bin Sumit dianggap jangan-jangan dari Eropa nih. Nah, iya dari Inggris nih. Dia pikir bangsa Sumit ini ya kawan. Udah gitu rambut pirang lagi. Oh, jangan-jangan ini dari Eropa nih. Enggak, bin Sumit itu satu ponggol tuh. Bin Sumit, Al-Haddad, Basurrah sama Azmat Khan, satu ponggol. Dan yang ke-20 bin Thohir. Kami akan mengurai poin yang perlu kita luruskan karena ceramah beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu menggebu-gebu penuh dengan percaya diri dan bahkan yakin itu benar. Padahal 75% itu salah, tidak sesuai dengan data. Ada sebagian yang benar, cuma 25% saja. Karena apa? Kalau kita lihat sekilas ya, beliau masih belum menguasai sejarah leluhurnya sendiri. Di antaranya adalah ketika Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat atau Al-Muhajir versi mereka itu hijrah ya
dari Basrah, Madinah itu membawa rombongan itu 300-an. 300-an orang, enggak ada 300-an itu. Semua itu kan harus dipertanggungjawabkan dengan data referensi kitabnya. Ya, saya bukakan kitabnya. 300-an itu dari mana? Dari mana itu? Jadi ini kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah fil Ansab wa Sairi Ali Baitin Nubuwah. Habib Yusuf Jamalul Lail. Maaf ya. Kitab kalau cetakan dari luar negeri itu justru malah seperti ini. Kualitas kertasnya masih bagusan Indonesia. Ini bukan kitab lakbanan loh ya. Ini asli. Ini asli. Tapi ketika saya buka terlalu gini itulah malah lepas itu staplesnya. Jadi ini ada keterangan hijratul Imam Ahmad Al-Muhajir ila Hadramaut. Hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir ke provinsi Hadramaut, Yaman Selatan. Kharajal Imam Ahmad minal Basrah am 317. Imam Ahmad Al-Abbah keluar untuk berhijrah dari Basrah itu tahun 317 Hijriah. Wa kana fil Madinatil Munawwarah am 318 dan sampai di Madinah Al-Munawwarah atau Yasrib dulunya itu tahun 318 Hijriah. Jadi setahun perjalanan itu. Dari Basrah itu lewat gurun-gurun ya, pasir yang sangat jauh. Kalau muter dihitung itu hampir 3.000 km loh ya. Dari Basrah muter ke Madinah, ke Mekah, lalu ke Hadramaut itu hampir 3.000 km ya. Khaitsu makatha biha nahwa amin, sehingga sampai bermukim di Madinah perkiraan selama 1 tahun. Wahajjah dan berhaji, wawasola ilal Yaman dan berhaji ke Mekah mestinya. Tahun 318 itu masih belum ada Hajar Aswadnya, karena Hajar Aswad itu dicongkel dibawa ke Hajar Bahrain oleh Abu Thohir Al-Janabi itu selama 22 tahun. Ka'bah hancur tanpa ada Hajar Aswadnya. Berhaji dan wawasola ilal Yaman wa Hadramaut am 319 dan sampai ke Yaman Hadramaut tahun 319. Jadi perjalanan 3 tahun hampir 3 tahun. Dzakara Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salim fi kitabih, ini disebutkan oleh Syekh yang sangat alim yaitu Muhammad bin Salim di dalam kitabnya Asy'atul Anwar. Shahifah 82 sampai 83, Tubi'a Misr, dicetak di Mesir pada tahun 1319 abad 14 awal Hijriah. Anna Ahmad Al-Muhajir awwalu man jaa ila Hadramaut. Bahwa Ahmad Al-Muhajir itu adalah orang yang pertama kali datang ke Hadramaut min Ali dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah, ini tidak pas, tidak benar. Karena apa? Di Hadramaut itu sudah banyak keluarga keturunan Kanjeng Nabi dari Hasan dan Husain selain dari Imam Ahmad Al-Abbah. Nanti kita bahas lagi. Ja'a minal Basrati, Imam Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad Al-Abbah An-Nafat itu datang dari Basrah wa hajara binafsihi dan berhijrah dengan dirinya sendiri wa binahwi sab'ina dan bersama dengan 70 orang min ahli dari keluarganya loh. 70 bukan 300. Ini Syajarah Zakiyah halaman 527. Ngomong itu harus dengan bukti. Kalau ngomong gabrul ya semua orang bisa. Apalagi mau adep, wah sempat perang angkat pedang. Berperang dengan Ibu Aldi dibantu oleh Zaidi dari Son'a, Yaman Utara. Ngomong apa? Ngomong itu harus ada datanya, Kang. Jadi cuma 70 orang. Ada yang mengatakan 77 bersama dengan Bani Qutaimi dan Bani Al-Ahdal. Dihitung dua-dua lah. Ya. Dihitung Imam Ahmad, Ubaidillah, dan Basri. Ya. Antara 77 lah. 300 itu dari mana? Gak ada 300 itu lah. Inilah kesalahan yang harus diluruskan. Karena ini yang mendengarkan ceramah beliau itu ya santri-santri beliau yang ada di Bogor, yang ada di mana-mana. Para pengikut beliau itu cukup banyak. Penggemar Habib Muhammad Rizik Syihab itu cukup banyak. Bahkan di daulat menjadi imam besar. Ya, ini kan pengikutnya cukup banyak, terus ngomong nggak dihati-hati, nggak berdasarkan data. Dosanya bagaimana? Ya, ini masalah jumlah yang hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Ya, salah. Yang benar adalah 70-an atau 77 orang, tidak 300-an orang. Ya. Asy-Syajarah Az-Zakiyah halaman 522. Terus kita akan meluruskan kembali cerita tentang
orang yang pertama kali menggunakan nama Alwi. Ya. Ini berdasarkan kitab Syarhul Ainiyah. Kenapa di dalam kitab-kitab nasab Durriyah Imam Hasan bin Ali atau bin Fatimah Az-Zahra itu tidak ada yang bernama Alwi. Saya sudah mempelajari kitab Al-Muntaqo bi Aqobil Hasanil Mujtaba, itu nggak ada nama Alwi, itu nggak ada. Yang ada itu memang Alawi, itu bagi anak cucunya Imam Ali yang laki-laki, anak cucunya Imam Ali yang perempuan Alawiyah. Jadi tidak ada nama Alwi di nama-nama keturunan dari Imam Hasan Al-Mujtaba bin Ali, nggak ada. Terus untuk nama Alwi bagi keturunan Husain bin Ali atau bin Fatimah Az-Zahra itu ada. Walaupun kebenaran ittisol, nyambungnya Alwi itu sampai Musa Al-Kadzim atau tidaknya itu masih diragukan, tetapi ada Alwi. Jadi ketika Syarhul Ainiyah mengatakan bahwa orang yang pertama kali menggunakan nama Alwi dari dzurriyyah Nabi itu adalah Alwi bin Ubaidillah, itu keliru, tidak benar. Tidak benar. Nah, buktinya di Syarhul Ainiyah ini, ya ini bukan kitab lakban loh ya, bukan PDF, ini asli ini. Ini bisa beli di Tokopedia, Shopee, ya bisa. Syarhul Ainiyah seperti ini, murah. Sekarang sudah terbuka. Jadi biar nggak dimonopoli oleh habaib saja yang memiliki kitab-kitab seperti ini. Jadi yang pertama kali dikasih nama Alwi itu bukan Alwi bin Ubaidillah saja, tetapi Alwi bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sama seperti yang telah kita pelajari selama ini tentang silsilah Bani Ahdal, tentang silsilah Ba'alawi yang pertama kali. Dan yang asli Alwi yang pertama kali dikenal ya sebagai fuqaha, ya sebagai tokoh tasawuf itu bukan Alwi yang saudaranya Jadid dan Basri, bukan. Alwi itu adalah dzurriyyahnya Jadid. Jadi Abi Alawi itu adalah keturunannya Jadid. Nah, Jadid ini ada yang mengatakan sesuai dengan manuskrip Taris itu putranya Imam Ahmad, tidak melalui Abdullah. Tetapi kalau yang manuskrip Alexandria, Mesir, ya itu bin Abdullah. Jadi Jadid itu memiliki keturunan yang bernama Alu Abi Alawi, Bani Alawi itu keturunannya Jadid. Tidak ada keterangan khusus di dalam kitab As-Suluk bahwa Jadid itu memiliki saudara yang bernama Basri dan Alwi. Tidak. Nah, ini. Jadi saya bukakan di dalam kitab Syarhul Ainiyah, wa huwa awwalu man summiya Alawi. Bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah orang yang pertama kali dikasih nama Alwi. Wa huwa fil asli ismu ta'irin ma'rufin. Aslinya arti dari Alawi itu adalah nama burung yang terkenal, terbang tinggi. Sebenarnya kalau kita pertemukan nama Alwi dengan Ubaidillah ini nggak sinkron. Aslinya kan Abdullah, karena saking tawadhu'nya maka diganti Ubaidullah. Nah, Ubaidullah itu tawadhu kepada Allah, tidak sombong. Tetapi kenapa memiliki anak dikasih nama yang tinggi? Sombong. Mohon maaf, Saya itu percaya yakin bahwa Habib Alawi itu rata-rata keturunan Alwi bin Ubaidillah. Saya yakin, karena apa? Orangnya tinggi hati. Nggak ada yang tawadhu, nggih yai, enggak. Hanya acting saja. Ini acting, ini tapi acting gitu. Karena tinggi. Nah, Alwi itu artinya itu tinggi hati, ya, bisa tinggi kedudukannya, bisa terbang tinggi cita-citanya, itu Alwi. Wa huwa fil asli ismu ta'irin ma'rufin. Wa huwa awwalu man summiya Alawi. Nah, ini
Syarhul Ainiyah halaman 136. Jangan buka sendiri. Syarhul Ainiyah. Nah, ini tidak sesuai ya dengan alwinya Bani Ahdal yang pertama kali dirampas lah bahasa kasarannya itu menjadi silsilahnya leluhurnya Habib Abdurrahman As-Sakaf, diturunkan ke Abu Bakar As-Sakron, diturunkan lagi ke Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang mengarang kitab Al-Burqah Al-Musiqah fi Libasil Khilqah Al-Aniqah itu. Jadi Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq sampai Ali bin Abi Thalib. Jadi ada Alwi. Jadi bukan pertama kali. Jadi Syarhul Ainiyah ini kurang teliti. Mohon maaf. Kurang teliti. Apa perlu saya bukakan Tuhfatul Zaman? Ya. As-Suluk menyebutkan bahwa Al-Ahdal itu Syarif Husaini gitu saja. Tapi Bahauddin Al-Janati tidak menerangkan secara detail tentang nama-nama silsilah dari Bani Al-Ahdal. Ahdal itu artinya adalah dekat. Ahdal itu dekat. Ada yang mengatakan Al-Ahdal itu dekat dengan Tuhan. Al-Ilah. Al-Ilah. Ad-dalla alal ilah. Menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan. Itu Al-Ahdal. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu tanpa referensi, minim referensi. Pokoknya ngomong muadab itu yang dengarkan mantuk-mantuk saja, karena nggak punya kitabnya, nggak punya datanya. Gitu. Jadi keliru, ya. Termasuk diantaranya Alwi bukan awaluman summiya alawiyan, bukan. Tetapi Alwi sudah ada menjadi keturunannya Musa Al-Kadzim yang ketiga. Musa Al-Kadzim memiliki anak yang bernama Aun, katanya. Dan Aun memiliki anak yang bernama Himham, terus Alwi itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Di antaranya yang paling kurang cocok dengan kitab-kitab sejarah dan nasab lainnya itu adalah tentang Abdul Malik Azmat Khan. Yang diakui, dipercayai, diyakini oleh beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab beserta dengan para pengikutnya bahwa Wali Songo itu leluhurnya sampai ke Abdul Malik Azmat Khan yang ada di India. Kalau boleh saya upas dari awal ya. Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah memiliki anak yang bernama Husain. Kasanya kita tinggalkan dulu. Husain memiliki anak yang bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir memiliki anak yang bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq memiliki anak yang bernama Ali Al-Uraidi saja. Musa Al-Kadzimnya kita kesampingkan karena saudara nggih. Ismailnya, Ishaknya kita kesampingkan. Khusus keturunan Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi memiliki anak yang bernama Muhammad An-Naqib karena ahli Nakobatul Ashraf, pencatat nasab keluarga Nabi. Muhammad An-Naqib memiliki anak yang bernama Isa Ar-Rumi karena bule-bulian, matanya biru-biruan seperti orang Romawi. Juga An-Naqib. Isa Ar-Rumi memiliki anak yang bernama Ahmad. Bukan An-Naqib. Bukan, enggak ada Ahmad An-Naqib. An-Nafah Al-Abah Al-Muhajir itu versi abad 12 Hijriyah. Imam Ahmad Al-Abah saya yakin duriah Nabi, ada darah Nabi benar. Tapi ketika Imam Ahmad Al-Abah memiliki anak Abdullah menjadi lid bitasghir Ubaidillah litawadu'ihi, ya alasannya tawaduk, tapi memiliki anak yang bernama Alwi, Bani Alawi, ya Robitoh Alawiyah, bukan Robitoh para keturunan Ali bin Abi Thalib, bukan. Ikatan perkumpulan organisasi para keturunan Alwi bin Ubaidillah. Nah, Alwi ini memiliki anak yang bernama Muhammad. Ya, Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad Sohib Mirbad. Ngerampas kota Mirbad. Nggak ada. Muhammad Sohib Mirbad itu nggak ada di dalam Tuhfatul Zaman, As-Suluk, ya. Di Taraful Ashab fi Ma'rifatil Ansab itu nggak ada. Itu ngerampas kota. Sohib Mirbad sama dengan Sohib Gresik, Sohib Solo, Sohib Malang, Sohib Semarang, Sohib Priok, Tanjung Perak, okay. Jakarta Utara itu. Sohib Mirbad memiliki anak dua yang bernama Ali, ya, Ali dan Alwi. Ali ini menurunkan anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Jadi Ali ini gelarnya adalah
walidul faqihil muqaddam. Nah, saudaranya Ali bernama Alwi. Alwi ini amul faqih alias pamannya al-faqihil muqaddam. Alwi amul faqih memiliki 2 orang anak, Abdul Malik Azmat Khan dan Abdul Rahman. Nah ini, Abdul Malik Azmat Khan ini katanya hijrah berkeluarga di India, mendapatkan keluarga ningrat di sana. Khan itu sama dengan Raden lah. Raden Tumenggung. Kayak saya misalkan, kalau saya misalkan panganan apa Raden itu, orang panganan apa. Khan. Nah, ini diyakini oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab menurunkan Wali Songo yang ada di Nuswantara. Ini keyakinan yang rancu. Ini mengikuti asumsinya Tom Pierce, ahli obat dari Portugal, Lisbon itu. Tidak berdasarkan data fakta. Manuskrip Wali Songo tidak mencatatnya. Bahkan manuskrip asli yang disampaikan oleh Ali Din Assegaf almarhum kemarin itu tidak mengakui Azman Khan sampai ke Wali. Coba ada kata kunci. Bisa ya? Azman Khan dengan Samar Khan. Wes Khan-nya dibuang saja. Samarkan dan Azman Khan. Diganti A saja. Maulana Ibrahim As-Samarkan. Daerah Samarkan. Bukan India. Sekali lagi, bukan India. Kuncinya pada padakannya, tapi Samarkan dengan Azmat Khan. Berarti tolong para kiai, gus, dan santri yang masih yakin dengan Azmat Khan-nya lepas saja. Nggak ada namanya Abdul Malik Azmat Khan yang menurunkan leluhurnya sampai ke Nusantara, nggak ada. Terputus di situ. Tapi yang ada bukti fakta peninggalannya adalah makamnya Maulana Ibrahim Samarkan yang ada di Palang, Tuban. Gisik Harjo yang menurunkan Raden Ali Rahmatullah. Lalu menjadi saudara Maulana Ishak Samarkan. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi tolong Kang Mas Prof. Dr. Muhammad Sohibul Faroji Azmat Khan, tanggalkan Azmat Khan sampean. Ganti dengan Al-Hasani Al-Qadiri. Kalau memang panjenengan Duriyah Mbah Sunan Giri. Jadi Abdul Malik Azmat Khan dan Abdul Rahman itu putranya Alwi Amul Faqih. Nah, Abdul Rahman ini juga menurunkan marga-marga. Banyak sekali di antaranya adalah Al-Aidid. Nah, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab mengingkari tokoh PKI 65, mulai 55 sampai 65. Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung. Katanya bedanya itu ada di T dan D, nggak ada. Bohong, saya punya datanya semua. Saya punya datanya mulai hijrahnya sampai ke Palembang. Tapi yang Aidid Abdullah ini duduk di Sumatera Barat, Padang. Dulu baru hijrah ke Bangka Belitung. Kalau tidak percaya, ayo silahkan kita tampilkan Kang Mas Ilham Aidid, anaknya Ahmad Aidid atau Dipo Nuswantara Aidid. Beliau masih hidup, saksi hidupnya masih ada. Bilang sendiri, kata mbahnya Abdullah Al-Aidid bahwa bapakmu dulu nak, ya keturunannya Kanjeng Nabi. Mau diingkari seperti apa? Walaupun Rabithah Alawiyah mengeluarkan surat keterangan menolak bahwa Al-Aidid itu adalah bukan marga Balawi, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote yang ada marga Aidid, itu enggak ada. Yang ada itu Adit, itu ada Aditya, Adimas, ya. Nah, itu ada, tapi ini Al-Aidid itu enggak ada, Kang. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab jangan mengingkarilah, syukurilah apa adanya. Gentle lah mengakui, walaupun itu buruk sekalipun, akuilah itu. Di antara agen-agen Yahudi yang ada di Indonesia ini, itu berasal dari klan Ba'alawi. AIPAC itu. Ketuanya adalah Hansakuf, Hani Assegaf. Tangan kanannya, Petanisianya, Habib Lutfi bin Yahya. Lah, orang tuanya Hansakuf ini anggota BIN kita pada masa Presiden SBY. Saya punya bukunya semua, tapi nanti kalau saya kupas semua nanti malah tambah melebar ya, semakin memanjang bahasanya ya. Cukup pokoknya ada di antara
agen-agen Yahudi yang ada di Indonesia ini berasal dari marga Ba'alawi. Jangan diingkari, terimalah apa adanya. Ya, ada pendeta Thomas Riwu Asegep itu saudaramu. Sakof itu Sakof ya. Sakof ya itu bukan Pak Yahya Sakof, bukan, itu Sekep sama. Sekep ya Sakof itu. Cuma ya sama dengan kalau orang Turki itu Khadijah itu dari Hatijah. Istri Rasulullah Khadijah. Di Turki itu jadi Hatijah. Ya, Aisyah jadi Aisyah. Ya, Islambul jadi Istanbul. Kalau Pakistan kan Islamabad tetap Lam, ya Islamabad tetap. Tapi kalau di Turki Islambul jadi Istanbul. Ya. Ibrahim ya tetap Ibrahim ya. Utsman jadi Ottoman. Nah, itu Turki ya kan. Utsman jadi Ottoman ya. Terus lagi banyak sekali perbedaan tulisan. Karena perbedaan logat bahasa setempat gitu. Jadi Sakof, bapaknya Sakof itu saya tahu, John Sakafa, John Sakafa, bukan Sakof tapi Sakafa, John Sakafa, saya punya bukunya. Jadi kita ini dijajah Yahudi, Dajjal itu kan Yahudi ini negara Medina. Jadi kita harus sadar sejarah ya. Santri-santri, kiai-kiai itu gampang kena fitnah ya gara-gara nggak sadar sejarah seperti ini. Gampang kemakan fitnah. Gitu. Jadi para pemirsa dan pendengar sekalian yang berbahagia, terus lagi yang diyakini oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab lagi, yakni Wali Songo itu diakui Ba'alawi, saudaranya Ba'alawi. Pecahnya itu di Muhammad Shokib Mirdad memiliki anak Alwi dan Ali. Ali menurunkan Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, dan Alwi Amul Faqih ini menurunkan Abdul Malik Azmat Khan, dan Abdurrahman yang menurunkan Al-Aidid, As-Sofi, Al-Bahar, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang beliau sampaikan ada 75 marga Ba'alawi yang ada di Indonesia itu berdasarkan kitab Khidmatul Ashirah. Saya sudah mengkajinya. Jadi ketika beliau juga menyampaikan seorang tokoh pertama kali ya, yang sebenarnya resmi hijrah dari Basrah ke Hadramaut itu adalah Ali Kholik Kisam. Satu-satunya di dunia yang mengatakan Kholik Kisam itu saya. Mohon maaf ya. Kholik Kosam. Coba dibuka kitab. Kemarin kan Tariq Al-Hamid ya. Kitab Al-Ghurar. Halaman 479. Jangan lihat. Yang benar itu Ali Kholik Kisam. Bukan Kholik Kosam. Kisam. Bikasril Qaf. Nah ini loh. Zikru manaqibil Imam Asy-Syaikh Al-Hammam Nuruddin Ali bin Alwi Kholik Kisam. Wa Kisam bikasril Qaf. Nah, ini jelas. Gede tulisannya, nggak perlu sarahanin. Bikasril Qaf Kholik Kisam. Kholik Kisam. Jadi ada dua kitab yang menerangkan Kholik Kisam. Ada Al-Hamid dan Al-Ghurar. Ghurarul Bahiddawi wa Durarul Jamalil Badi'il Bahi. Jadi apa yang beliau sampaikan itu 75% tanpa referensi, yang 25% Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ada benarnya. Cuma banyak asumsinya, banyak tambahan pemoles supaya manis ya, seakan-akan benar adanya. Yang mendengarkan itu ya oh saja. Apalagi santri-santrinya, pengikutnya yang fanatik Buddha, ya wah, sahih 100% yang mengatakan itu durian Nabi, darah Nabi, cucu Nabi, pasti benar. Tanpa kita kritisi, maka akan menjadi kebenaran yang tidak hakiki, alias propaganda, yang terus-menerus disampaikan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Saudara-saudariku semua, rahimakumullah. Kita saat ini, abad ini ya, benar-benar telah diuji dengan belum finish ya bahasan tentang para Habib Alawi yang ada di negeri yang kita cintai ini. Karena apa? Ya karena ini sudah dikehendaki oleh Allah yang Maha Kuasa supaya umat Islam Indonesia ini tambah wawasannya. Jadi tidak di stop, berhenti, enggak, supaya ada tambahan-tambahan. Oh, ada kitab lagi ternyata ya. Oh, ada kitab. Kita berdasarkan kajian ilmiah Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jangan fitnah. Kami sebagai Khawarij, sebagai Wahabi ya,
sebagai murjiah, semuanya berdasarkan kitab. Ada datanya, dan sebagian besar kitab yang kami pakai itu berasal dari internal Alawi sendiri. Bukan karya saya, bukan. Kalau itu berdasarkan, wah asumsi saya, interpretasi saya, ya salahkan saya, fitnah. Ada kitabnya, gitu loh. Ada bukunya. Jangan sekali-kali menyampaikan cerita tanpa data. Ya semua orang bisa. Semua orang ngomong sakar dewi bisa, tapi pertanggungjawabannya bagaimana di hadapan Allah Ta'ala dan di hadapan umat manusia semua. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Jangan dipercaya oleh umat sebagai pemimpin umat seakan-akan alim alamat, ya terus akhirnya maunya sendiri. Enggak, jangan. Berbicara dengan data. Ketika kita ceramah, kita khutbah, semuanya harus mengacu kepada data. Qurannya mana, hadisnya di mana, perawinya siapa, kan begitu. Kalau toh memang ijma qiyasnya ulama, siapa ulamanya, kan begitu. Pertanggungjawabannya itu di situ, Romoyai, khususon akhin al-karim Muhammad Rizik Syihab. Jangan seenaknya ngomong sendiri berdasarkan penemuan-penemuan. Kalau toh memang berdasarkan penemuan, pisahlah antara dogma agama dengan sains pengetahuan. Pisah dulu, baru nanti dipertemukan. Gitu loh. Ini hanya berdasarkan asumsi saya, kan begitu. Sama seperti ketika saya menyampaikan tentang ilmu sidik jari, tentang tafsir surat Al-Qiyamah, berhubungan dengan anatomi ya tubuh kita, berdasarkan dengan ilmu ini, membaca telapak tangan dan sidik jari kita, saya gabungkan dengan ilmu DNA. Sama dengan ilmu qiyafah, bagaimana bisa membaca wajah, face seseorang. Oh, ini wajah ini bukan wajah Arab ini. Kelihatan nggak mungkin, ini wajah India, campur orang-orang yang berbahasa Urdu itu loh. Ini Pakistan, India, ini Bangladesh, itu dibawa ke Rohingya, ini hampir sama. Ini qiyafah. Sama dengan seperti itu. Ketika basirah kita aktif, ya maka kita akan bisa ya membaca. Iqra, bacalah, termasuk kita membaca kakinya, membaca alwinya, termasuk diantaranya. Alwi tingginya dulu, Alwi bin Ubaidillah, Alwi. Jadi nggak pantas sebenarnya Ubaidillah yang tawaduan itu memberi nama anaknya Alwi. Alwi itu tinggi. Jadi begini, nggak bisa direndahkan. Sama dengan dasarnya para habib itu, ya ketika dilewati, ya dibalap itu aja langsung marah-marah. Kawan saya Kiai yang dari Rembang Pasuruan itu digedok-gedok mobilnya sampai keluarganya trauma. Ya sama seperti itu, nggak mau dinasehati karena lebih tinggi. Percaya diri dia. Nah, Alwi. Jadi Alwi itu nama burung yang terbang tinggi, seperti cita-citanya ya mungkin sama seperti karakteristiknya. Karena Alwi sendiri ini lahirnya tahun berapa nggak jelas. Wafatnya tahun berapa ya nggak jelas. Katanya 410 Hijriah ya, nggak jelas. Itu disamakan saja dengan dua saudaranya. Ya, Basri, Jadid, Alwi, wis pokoknya 400-an lah. Katanya Sidik, padahal Basri ini lahir sudah duluan di Basroh. Tiba-tiba disusul sama Jadid dan Alwi. Kalau Alwi ini di Bet Jubair, lahirnya di Hadramaut sendiri. Nah, semuanya ini meninggal di Sumal. Tapi makam keduanya nggak ditemukan. Lah katanya ada sebagian yang hijrah ke Bet Jubair lagi kembali, dan makamnya di Bet Jubair. Jadi nggak jelas semua. Makamnya Ubaidillah juga nggak jelas di Sumal atau di Baur Timur. Begitu juga makamnya Basri, Jadid, Alwi juga tidak jelas. Apakah di Sumal ya, atau di Bet Jubair. Kalau dua-duanya jelas nggak ada. Kalau tak ada itu buatan baru-baru saja. Yang Alwinya ini loh, di Sumal katanya. Tapi ada yang mengatakan pindah lagi ke Jubair. Berarti makamnya jadi Bet Jubair. Inilah kesimpang-siuran data, dan di antara tahun Ingkirot habis masa generasinya Basri dan Jadid itu selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah. Ya. Ini saya buktikan di dalam kitab, ini buka kitab sekali lagi ya, supaya tidak salah paham. Karena banyak di antara mereka mengulang-ulang terus penyampaiannya bahwa innahum sulalatul Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa alladzi anjaba salah abna. Jadi keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu ada 3 orang anak, hum Basri wa Jadid wa Alwi. Wa qadin qaradot sulalatu Basri wa Jadid ala masyarifil kornis sabi al-hijri, ya kan? Benar ini, karena wafatnya Salim bin Basri itu 604 Hijriah.
wafatnya Syarif Abdul Jadid itu tahun 620 Hijriah. Berarti benar, Kornis Sabi Al-Hijri, kurun atau abad ke-7 Hijriah. Benar, tetapi ketika kita temukan di dalam kitab mayoritas mereka itu Kornis Sadis. Beda. Jadi justru abad ke-6. Ya, ini kan Durtasalsul namanya, bulat dan ruwet ya. Jadi yang benar itu di Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Bahkan ada lagi keterangan yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab antara Ubaidullah dan Abdullah itu sama saja, tidak sama. Antara Hasan dan Husain itu tidak sama. Hasan itu ketika ditasghir itu menjadi Husain. Masa Hasan dan Husain itu sama? Enggak, Hasan sendiri, Husain sendiri. Abdullah itu tidak sama seperti Ubaidullah. Cuma disama-samakan gitu aja. Jadi tidak sama. Saya kembalikan ke kitab Al-Mawsu'ah. Ya, anaknya Imam Ahmad Al-Badi itu justru katanya ada 6. Pertama Muhammad, kedua Hasan, ketiga Husain, keempat Ali Zainal Abidin, kelima Abdullah, keenam Ubaidullah. 6. Abdullah sendiri, Ubaidullah sendiri, ada Hasan, ada Husain. Tidak sama. Jadi itu hanya sekedar asumsinya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf saja. Mungkin demikian, gitu. Alhamdulillah kita telah menyimak video tersebut ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa menambah wawasan dan pencerahan dan tentu ilmu pengetahuan kepada kita semua. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.